Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan video kami mengenai empirisme, di mana ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah logika yang dosen pengampunya adalah Bapak Haryono SPD MPD. Di sini kami beranggotakan 11 orang. Anggotanya adalah Erlesda Wayuni, Mila Rosa Roslina, Camelia Husnul Ma'wa, Nur Anisha Fauzia, Ferdinand Faroza, Indah Puji Lestari, Irade Srawati, Nur Anisha Fauzia, Anggi Subianto, Kurnia Wirawan, dan Nofriski Khairul Iksan. Berikut video presentasi dari kelompok kami. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Wirawan dari kelompok 1 akan menjelaskan topik kita pada hari ini, yaitu mengenai empirisme. Empirisme secara etimologis berasal dari bahasa Inggris, yaitu experience. Sedangkan dari bahasa Yunani berasal dari kata empiria, yang berarti berpengalaman dalam, berkenalan dengan, dan terampil untuk. Empirisme adalah suatu cara menemukan pengetahuan berdasarkan pengamatan dan percobaan. Hal ini diungkapkan oleh Nasution. Suatu pernyataan dianggap benar apabila isi yang dikandungnya memiliki manifesti empiris, yaitu perwujudan nyata dalam pengalaman. Empirisme menganggap bahwa pengetahuan indera dianggap menjadi sumber utama pengetahuan atau kebenaran. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan karakter empirisme. Nah, secara lebih detail, paham empirisme dapat diindikasikan oleh pemikiran sebagai berikut. Nah, yang pertama, dunia merupakan suatu keseluruhan sebab akibat. Nah, maksudnya adalah segala sesuatu yang terjadi disebabkan oleh suatu hal. Nah, yang kedua, perkembangan akal ditentukan oleh perkembangan pengalaman empiris. Nah, maksudnya adalah pengalaman empiris mengacu kepada bukti yang teramati oleh indera kita sendiri. Berarti apa yang telah kita lihat. Nah, yang ketiga, sumber pengetahuan adalah kebenaran yang nyata. Nah, pengalaman merupakan kebenaran yang nyata, begitu juga dengan poin nomor 4. Nah, kita langsung masuk ke nomor 5. Akal tidak melahirkan pengetahuan dari dirinya sendiri. Nah, ini bisa kita tangkap bahwasannya tanpa pengalaman, pengetahuan tidak bisa hadir dengan sendirinya. Yang mana ketika berpikir kita membandingkan apa yang telah diketahui dan apa yang belum atau bahkan tidak diketahui. Pada poin nomor 6, dikatakan bahwasannya mengajukan kritik terhadap rasionalisme yang dianggap tidak membawa kemajuan apapun. Poin nomor 7, asas filsafatnya bersifat praktis, yang berarti bermanfaat. Yang ke-8, awal digunakannya prosedur ilmiah dalam penemuan pengetahuan. Karena sesungguhnya hakikat ilmu pengetahuan itu adalah pengamatan, percobaan, penyusunan fakta, dan penarikan hukum-hukum umum. Nah, yang terakhir, metode yang dipakai adalah metode induktif. Nah, itulah tadi karakter empirisme. Baik, saya Irade Srawati akan melanjutkan menjelaskan mengenai ajaran pokok empirisme, di mana ajaran ini terdapat 6 ajarannya. Yang pertama, pandangan bahwa semua ide atau gagasan merupakan abstraksi yang dibentuk dengan menggabungkan apa yang dialami. Maksudnya di sini konsep ide yang dipandang oleh orang empirisme ini. Kemudian yang kedua, pengalaman indrawi adalah satu-satunya sumber pengetahuan dan bukan akal atau rasio. Pengalaman indrawi maksudnya adalah pengalaman melalui bantuan panca indera kita sendiri. Nah, yang ketiga, semua yang kita ketahui pada akhirnya bergantung pada data indrawi, bergantung pada data yang panca indera kita yang tadi. Kemudian yang keempat, semua pengetahuan turun secara langsung atau disimpulkan secara tidak langsung dari data indrawi, atau kecuali beberapa kebenaran logika dan matematika. Jadi pengetahuan ini secara tidak langsung turun dari pemikiran kita sendiri. Yang kelima, akal budi sendiri tidak dapat memberikan kita pengetahuan tentang realitas tanpa acuan pada pengalaman indrawi dan penggunaan panca indera kita. Akal budi mendapat tugas untuk mengolah bahan-bahan yang diperoleh dari pengalaman. Jadi ini berpikir logis berdasarkan pengalaman kita itu sendiri. Jadi
tanpa acuan ini sulit gitu, tidak dapat memberikan kita pengetahuan, jadi berdasarkan pengalaman itu sendiri. Yang keenam, empirisme sebagai filsafat pengalaman, mengakui bahwa pengalaman sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Jadi orang empirisme mempercayai bahwa pengalaman adalah pengetahuan yang paling utama dan satu-satunya bagi mereka. Saya Faruna Faroza akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, di mana di sini saya akan membahas mengenai sejarah perkembangan empirisme. Sejak zaman Yunani kuno, selain para pemikir yang mengagungkan nalarnya dalam menemukan kebenaran atau dikenal sebagai penganut paham rasionalisme, sudah ada juga pemikir yang lebih mempercayai inderanya, yang mencoba menemukan pengetahuan yang benar atas dasar pengalaman. Mereka inilah yang kemudian dikenal sebagai penganut paham empirisme. Salah seorang tokoh empirisme pada masa itu adalah Demokritos, yang mana pada tahun 460 sebelum Masehi sampai 370 sebelum Masehi. Dan dia juga berperan penting dalam perkembangan teori atom di alam semesta ini. Baiklah, mungkin itu presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Nuranisha Fauzia akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis empirisme. Yang pertama yaitu empiriokratisisme atau dapat kita sebut juga dengan marxisme. Nah, aliran ini adalah aliran yang ingin membersihkan pengertian pengalaman dari konsep substansi, keniscayaan, kausalitas, dan sebagainya sebagai pengertian dari a priori. Yang kedua yaitu ada empiris radikal, yaitu merupakan aliran yang berpendirian bahwa semua pengetahuan dapat dilacak sampai pada pengalaman indrawi. Dan yang ketiga yaitu empirisme logis, yaitu aliran yang berpegang pada pandangan-pandangan yang dapat kita bagi sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada batas-batas bagi empirisme. Yang kedua, semua proposisi yang benar dapat dijabarkan atau direduksikan pada proposisi yang mengenai data indrawi kurang lebih merupakan data indera yang ada seketika. Lalu yang ketiga, pertanyaan-pertanyaan mengenai hakikat kenyataan yang terdalam pada daya dasarnya tidak mengandung makna. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya Nofriski Herlisan. Saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman-teman kelompok saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang atau memberi contoh tentang empirisme dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya telah terjadi sebuah konflik antara dua desa gitu kan. Pak RW sedang mencari informasi serta mencari solusi di dalam konflik antara desa 1 dan desa 2 yang terjadi di wilayah kerjanya, dengan mengamati perilaku serta latar belakang dari kehidupan dari kedua desa. Ternyata memang benar, setelah dicari-cari informasinya, Pak RW kemudian menyimpulkan bahwa desa 1 memang sering melakukan provokasi dengan menghina warga desa 2. Jadi seluruh pengetahuan yang telah atau sudah dirasakan serta dilihat itu akan disimpan di dalam memori otak kita dan kemudian akan dikeluarkan kembali pada saat yang dibutuhkan. Dengan demikian, dengan alat inderawi itu kita bisa atau dapat memperoleh pengalaman-pengalaman yang tentu akan menjadi pengetahuan kita kelak. Baik, itu saja. Terima kasih. Perkenalkan, saya Kamelia Husnu Ma'wa akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaum empirisme. Kaum empiris memegang teguh pendapat bahwa pengetahuan manusia dapat diperoleh lewat pengalaman. Contohnya, jika kita sedang berusaha untuk meyakinkan seseorang empiris bahwa sesuatu itu ada, dia akan berkata, "Tunjukkan hal itu kepada saya." Dalam persoalan mengenai fakta, maka dia harus diyakinkan oleh pengalamannya sendiri. Jika kita mengatakan kepada dia bahwa seekor harimau di kamar mandinya, pertama dia minta kita untuk menjelaskan bagaimana kita dapat sampai kepada kesimpulan tersebut. Jika kemudian kita mengatakan bahwa kita melihat harimau tersebut di dalam kamar mandi, baru kaum empiris akan mau mendengar laporan mengenai pengalaman kita. Namun, dia hanya akan menerima hal tersebut jika dia atau orang lain dapat memeriksa kebenaran yang kita ajukan dengan jalan melihat harimau itu dengan mata kepalanya sendiri.
dapat disimpulkan bahwa kaum empirisme itu tidak akan mudah percaya. Dia akan percaya ketika dia melihat bukti yang nyata dan jelas. Baiklah, saya Andi Subianto ini melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu derajat atau tingkatan empirisme. Ada 3 derajat ataupun tingkatan dari empirisme tersebut. Yang pertama, empirisme absolut. Artinya menganggap bahwa tidak ada priori baik dalam konsep formal maupun kategorikal, juga dalam proposisi. Priori berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah from the former, atau kebalikan dari posteriori atau from the latter. Beberapa ilmuwan menyebutkan a priori ini sebagai ide bawaan yang dimiliki konsep sebelum ia bersentuhan dengan dunia empiri. Konsep formal menunjukkan struktur dasar logika dan matematika dalam wacana ilmiah seperti tidak, dan, jika, atau, semua, beberapa, ataupun kesatuan. Sedangkan yang dimaksud dengan konsep kategorikal adalah pengelompokan ide atau gagasan, misalnya Tuhan, penyebab, pikiran, ataupun substansi. Sementara proposisi adalah pernyataan atau dalil tentang suatu hal. Yang selanjutnya yang nomor 2 yaitu empirisme substantif. Artinya empirisme ini lebih moderat, mengakui bahwa di dalam konsep formal ada a priori, tetapi tidak mengakui adanya a priori dalam konsep kategorikal dan proposisi. Yang selanjutnya yaitu nomor 3 ada empirisme parsial, mengakui bahwa ada konsep lain selain konsep formal yang bersifat a priori, dan bahwa kadang-kadang ada proposisi informatif substansial tentang alam yang tidak empirisme. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari penyaji sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran aliran empirisme. Aliran empirisme berpendapat bahwa manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalaman yang melalui indrawi. Pengenalan tersebut dimunculkan oleh pemikir yang bernama Francis Bacon pada tahun 1561 sampai 1526. Pengetahuan diperoleh berasal dari pengalaman melalui proses pengenalan indrawi. Pengenalan ini diyakini sebagai yang paling jelas dan sempurna. Proses pengalaman yang diperoleh tersebut tidak lain akibat suatu objek yang merangsang alat indrawi yang dipahami dalam otak, sehingga terbentuklah tanggapan-tanggapan mengenai objek yang telah merangsang alat indrawi tersebut. Perkenalkan, saya Elda Tenari Putri sebagai kelompok penyaji akan melanjutkan presentasi tentang empirisme. Kaum empiris berpandangan bahwa pengetahuan manusia dapat diperoleh melalui pengalaman. Hume, seperti layaknya filosof empirisme lainnya, menganut prinsip epistemologi yang berbunyi, tidak ada satupun ada dalam pikiran yang tidak terlebih dahulu terdapat pada data-data indrawi. Hume melakukan perbedaan antara kesan dan ide. Kesan merupakan penginderaan langsung atas realitas lahiriah, sementara ide adalah ingatan atas kesan-kesan. Menurutnya, kesan selalu muncul lebih dahulu, sementara ide sebagai pengalaman langsung tidak dapat diragukan. Dengan kata lain, karena ide merupakan ingatan atas kesan-kesan, maka isi pikiran manusia tergantung kepada aktivitas inderanya. Kesan maupun ide menurut Hume dapat sederhana maupun kompleks. Sebuah ide sederhana merupakan perpanjangan dari kesan sederhana. Begitu pula dengan ide kompleks, merupakan kelanjutan dari kesan yang kompleks. Tapi dari ide kompleks dapat diturunkan menjadi ide sederhana. Pikiran kita menurut Hume bekerja berdasarkan 3 prinsip yang bertautan dengan ide. Pertama, prinsip kemiripan, yaitu mencari kemiripan antara apa yang ada di benak kita dengan kenyataan di luar. Kedua, prinsip kedekatan, yaitu kalau kita memikirkan sebuah rumah, maka berdasarkan prinsip kedekatan kita juga berpikir tentang adanya jendela, pintu, atap, perabot sesuai dengan gambar rumah yang kita dapatkan lewat pengalaman indrawi sebelumnya. Nah, yang ketiga adalah prinsip sebab akibat, yaitu jika kita memikirkan luka, kita pasti memikirkan rasa sakit yang diakibatkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Mila Rosa Roslina, NIM 1905113722 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, saya akan membahas mengenai peranan aliran empirisme dalam pendidikan. Nah, menurut aliran ini, manusia itu dilahirkan putih bersih seperti kertas putih, artinya tidak membawa potensi apa-apa. Perkembangan selanjutnya tergantung pada pendidikan dan lingkungan.
aliran empirisme ini dipandang berat sebelah sebab hanya mementingkan peranan pengalaman yang diperoleh dari lingkungan. Sedangkan kemampuan dasar yang dibawa anak sejak lahir dianggap tidak menentukan. Menurut kenyataannya, dalam kehidupan sehari-hari terdapat anak yang berhasil karena mempunyai bakat sendiri. Meskipun di lingkungan sekitarnya tidak mendukung keberhasilannya, disebabkan karena adanya kemampuan berasal dari dalam diri yang berupa kecerdasan atau kemauan. Nah, meskipun demikian, penganut aliran ini masih tampak dalam pendapat-pendapat yang memandang manusia sebagai makhluk pasif dan dapat diubah umpamanya melalui modifikasi tingkah laku. Hal itu tercermin pada pandangan scientific psikologi Skinner ataupun dengan behavioral. Nah, behaviorisme itu menjadikan perilaku manusia tampak keluar sebagai sasaran kajiannya, dengan tetap menekankan bahwa perilaku itu terutama sebagai hasil belajar semata-mata. Terima kasih. Baiklah, itu video presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Dan jika ada positifnya, mohon diambil. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.